Ada unit 2 jutaan nih guys. Nah ini adalah unit open di 4.500.000 2015 vari 4.500.000 dengan kondisinya eksterior C, mesinnya terkategori C katanya. Ada lagi nih guys, Mio 5 jutaan tahun 2019. Odometernya ada di berapa, yuk kita lihat aja. Masih di 1180 guys. Di sini juga ada MT15. Nah ini kita langsung cek adalah Kawasaki Ninja 2,5 ya atau Z250 SL nih yang tipe naked 2014. Banyak yang nanya KLX. Nah di Smartbeat ada KLX nih. Mumpung ada KLX kita langsung cek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat nih di daerah Tangerang, dan unitnya banyak banget nih. Termasuk sekarang motor sudah banyak, ada motor trail juga nanti kita akan review. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Balai Lelang Smartbeat nih, mau ikut lelangnya langsung cek di deskripsi, ada alamat jelas dan juga link websitenya. Untuk ikut lelang di Balai Lelang Smartbeat, mobil dan motor berbeda. Syarat utamanya adalah mendaftar lelangnya itu deposit sebesar 5 juta rupiah untuk mobil dan 1 juta rupiah untuk motor. Nah saat kita sudah mengikuti lelang dan memenangkan unitnya, kita berkewajiban membayar administrasi pemenang lelang untuk mobilnya sebesar 2.250.000 dan administrasi pemenang lelang motornya itu sebesar 400.000. Tapi kalau misalnya kita tidak memenangkan apapun salah satu unit dari Balai Lelang ini, deposit yang 5 juta untuk mobil dan 1 juta dari motor ini akan balik 100% tanpa ada potongan. Jadi nggak ada ruginya kita coba mengikuti lelang, karena kita akan merasakan atmosfer lelang seperti apa untuk mendapatkan unit-unit mobil atau motor murah di Balai Lelang Smartbeat ini. Jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 serta TikToknya Dozo21 ya, untuk mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Ikutin terus nih video gue sampai selesai, semoga bisa menjadi informasi yang menarik buat teman-teman semua. Oke guys, pada siang hari ini kita akan coba mereview dulu nih, motornya ada banyak, kurang lebih ada sekitar 60 unit motor nih ya ada di Balai Lelang Smartbeat, mulai 2 jutaan guys. Nah apa aja unit-unitnya? Nah kita sekarang langsung cek aja nih unit-unit motor yang ada di Balai Lelang Smartbeat pada kali ini. Kita mulai di depan kita nih ada unit 2 jutaan nih guys. Nah ini adalah unit Yamaha Mio J ya tahun 2013 dengan pajak yang mati di bulan 7 2014. Ini jadi salah satu PR ya. Dan BPKB di 3 hari kerja. Menurut gue eksteriornya kurang nih, mesinnya terkategori C katanya, dan ini di opennya cuma 2.700.000 2013 nih guys. Kondisinya sih ini di bagian eksterior udah kurang ya, joknya juga sudah sobek-sobek. Lalu untuk di bagian sisanya ini juga kotor karena lumpur dan sebagainya. Tapi untuk mesin masih terkategori cukup. Di sini karena belum MID, odometernya ada di 14 ribuan. Kondisi semuanya masih lengkap. Dan ini di bagian belakangnya juga di tempur belakang ini sudah pecah ya, jadi di lakban. Bannya masih kondisi cukup lah kalau menurut gua. Ini Mio J 2013, pajak mati di bulan 7 2014. Eksteriornya kalau menurut gua kurang, mesinnya terkategori cukup lah menurut gua. Dan ini di open di 2.700.000 buat teman-teman yang tertarik nih guys. Motor 2 jutaan. Sebelahnya ada Honda Scoopy 2016, pajak mati di bulan Oktober 2021 nanti. Ini 7.500.000, masih serba C guys. Eksterior C dan mesinnya terkategori C. Cuman kalau menurut gua di bagian eksterior ini ada PR. Nah di bagian bawah ini ada panel yang sudah pecah nih guys. Jadi tameng bagian bawah ini sudah pecah, jadi harus ganti di bagian tameng sebelah kirinya. Sisanya sih masih terkategori cukup menurut gua, seperti ini kondisinya. Kalau untuk di bagian odometernya dia menunjukkan di 20 ribuan, tapi ini masih terbilang cukup oke ya. Dan ini di open di 7.500.000 guys, dengan kondisinya eksteriornya C, cuman arah ke D karena ada yang pecah nih menurut gua ya. Mesinnya terkategori C. Pajaknya masih hidup sebentar lagi nih sampai bulan 10 2021. 7.500.000 untuk Honda Scoopy 2016. Lanjut, banyak yang nanyain Aerox. Aerox ada juga di sini termasuk NMAX, nanti akan kita cek ya. 2019 nih guys, dengan nota pajaknya nggak ada, BPKB 7 hari kerja. Ini 2019 warna merah, di open cuma 14 juta rupiah. Eksterior C, mesinnya terkategori C. Warna merah, ada beberapa sudah baretan-baretan kasar, kondisinya masih terbilang cukup sih menurut gue eksterior. Bannya sudah gantian seperti ini ya, ERC dengan profilnya di 110/80, ringnya tetap di ring 14. Nah untuk di sisanya ini ya tinggal cuci aja sih guys, masih oke. Ini harganya di 14 juta rupiah untuk Aerox 2019.
Di NMAX-nya di 2021 nih. Ini Yamaha NMAX guys. Notis pajaknya atau nota pajaknya juga nggak ada. Dan ini di open di 24 juta rupiah. BPKB-nya 7 hari kerja. Eksterior C. Mesinnya juga terkategori C. Kondisinya warnanya antara campuran ya, warna hitam dan ada juga list goldnya. Hitamnya ini hitam matte, kondisinya masih serba cukup, bannya juga masih terkondisi layak pakai. Hanya beberapa kotor-kotor aja nih di bagian bodi. Ini adalah cluster meternya dan sisanya di bagian belakang juga masih terkategori cukup nih guys. Nah ini adalah NMAX 2021, masih seperti baru ya, jadi butuh cuci poles lagi aja. Ada beberapa baratan pemakaian aja, headlamp masih oke, sisanya masih terkategori cukup baik guys. Ini di 24 juta rupiah tahun 2021 untuk Yamaha NMAX. Ini kayaknya sudah ABS ya, jadi teman-teman bisa langsung cek aja di Balai Lelang Smartbit nih guys. Lanjut nih, kita agak melipir ke dalam sedikit. Di depan kita ada Vario Custom Wheels nih 2015 dengan nota pajaknya juga nggak ada. Eksteriornya katanya C, mesinnya terkategori C. Cuma nanti kita cek aja sedikit. Ini di open di 4.500.000 2015 Vario Custom Wheels atau CW ya. Nah kalau di bagian eksteriornya sudah nggak ada strippingnya, sudah polosan begini. Ada beberapa baret-baret kasar dan pemakaian. Kusam juga nih di bagian eksteriornya. Kalau menurut gua kurang ya, karena di bagian headlamp pun juga sudah ada yang pecah nih. Di sebelah kanannya mikanya harus ganti. Sisanya ini juga perlindungan knalpot sudah nggak ada, plat nomor belakang nggak ada, dan kusam. Lalu di bagian cluster meternya ini sudah pecah ya speedometernya dengan menunjukkan di odometer 31 ribuan. Nah di depan kita nih ada Vario. Yang nyari Vario ada di harga 4 jutaan. Ini adalah Vario Custom Wheels 2015. Nota pajaknya saya nggak ada ya, dan ini eksteriornya menurut gua kurang. Mesinnya masih terkategori C nih. Di open di 45 juta rupiah. Teman-teman langsung cek di Balai Lelang Smartbit nih guys. Sebelahnya biasa nih Frigo, ada beberapa juga yang menjadi favorit orang-orang. Ini ada Frigo guys tahun 2019 dengan nota pajaknya mati di bulan 10 2020 kemarin. BPKB-nya 7 hari kerja nih, lumayan. Eksteriornya masih cukup, mesinnya juga terkategori cukup. Ini di open cuma 8.500.000. Kondisinya sih ini warnanya putih seperti ini dan juga dicampur dengan warna silver ya. Jadi ini masuknya ke warna silver metalik. Cuman ada beberapa di bagian sisanya warna putih, beberapa baratan kasar, tapi mesin masih terkategori cukup. Pernah jatuh ke sebelah kanan, jadi ini juga sudah bengkok ya untuk di bagian tuas rem sebelah kiri. Ini di bagian cluster meternya sudah digital, jadi kondisinya sih masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Buat teman-teman nih yang nyari Frigo, ada juga di Balai Lelang Smartbit tahun 2019. Pajak mati di bulan 10 2020 kemarin, di open di 8.500.000 nih. Jadi buat teman-teman buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Nggak hanya Matic nih guys, di sini juga ada MT-15. Nah ini kita langsung cek aja Yamaha MT-15 150 cc ya, tahun 2020. Warnanya masuk ke biru nih guys, cuman kalau kita lihat nih birunya biru matte ya, dan ada campuran hitamnya. Dengan pajak mati di Januari 2022 nanti, BPKB 7 hari kerja, harganya 20 juta nih guys. Kondisi masih serba C katanya, eksterior C, mesinnya terkategori C. Ini masih like new ya, sudah upside down juga untuk di bagian sok depannya. Sisanya untuk di bagian eksteriornya ini masih cukup oke. Bagian cluster meternya juga masih rapih banget. Dan kita cek nih, odometernya ada di berapa, yuk kita lihat aja. Masih di 1180 guys, gokil, masih nyala ya, kondisinya masih oke semua katanya, masih serba C. Ini 20 juta guys. Buat teman-teman nih yang nyari MT-15, ada di depan kita nih 20 juta rupiah tahun 2020. Pajaknya masih hidup sampai bulan Januari 2022 nanti, masih serba cukup guys. Kita langsung cari lagi unit berikutnya. Biasanya banyak orang yang nanyain Satria FU. Nah di depan kita nih ada nih Suzuki Satria 2016 nih dengan pajak mati di bulan 3 2020 kemarin. Eksteriornya C, mesinnya terkategori C katanya. Cuma nanti kita cek sedikit. BPKB-nya ready, di open di 5.700.000. Kalau untuk di bagian eksterior sih menurut gue kurang ya, karena bagian fairing sayapnya ini sudah nggak ada polosan seperti ini. Kondisi sisanya sih masih terkategori cukup mesinnya ya, tapi sayang di bagian bodinya udah ada beberapa yang nggak ada. Terus kalau untuk di cluster meternya, kita cek odometernya 44 ribuan nih guys. Sisanya sih masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Untuk kondisi bannya juga masih kurang lebih sekitar 50-40%. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan Satria 2016, pajak mati di bulan 3 2020 kemarin, BPKB ready, dan ini di open cuma 5.700.000, ada di Balai Lelang Smartbit.
Di depan kita nih ada Kawasaki Ninja 2.5 yang versi nakednya ya. Dan ini tahun 2014 warna hijau, BPKB-nya di bulan 8 2020 kemarin. Pajak mati di bulan 8 2019 kemarin, BPKB-nya ready, di open di 14.700.000 guys. Dengan eksteriornya katanya terkategori C arah ke D, mesinnya terkategori C. Nah, kalau kita lihat di sini Z250 SL ya, ini tipe yang naked. Ini kondisi eksteriornya nih agak kusam, butuh dicuci, butuh dipoles. Untuk di bagian headlampnya ya masih terkategori cukup sih kalau menurut gua, sisanya nih agak kusam aja. Terus di bagian bodinya ini ada beberapa baret-baret pemakaian. Lalu kalau kita lihat di bagian cluster meter dan odometernya ini masih cukup normal di 28 ribuan. Kondisi masih serba cukup untuk di mesin, cuman di bagian jok sudah ada yang bolong. Ini adalah kondisi di bagian belakang. Bannya juga sudah sekitar 30-20% harus diganti untuk di belakang. Kalau di depan masih cukup layak pakai. Sasisnya mantap ya, 2.5. Nah ini guys, kalau mau nyari tipe naked 2.5 nih, ada nih. Ini adalah Kawasaki Ninja 2.5 ya, atau Z250 SL nih yang tipe naked 2014. BPKB ready, pajak mati di bulan 8 2019 kemarin. Eksteriornya menurut gua C, agak kusam aja ya. Mesinnya terkategori C. Di opennya di 14.700.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit nih guys. Banyak yang nanya KLX. Nah, di Smartbit ada KLX nih. Mumpung ada KLX, kita langsung cek aja. Di depan kita nih ada KLX atau Kawasaki LX 150cc ya, tahun 2018. Nota pajaknya mati di bulan 4 2021 kemarin nih. Jadi baru banget mati di tahun ini. BPKB-nya 3 hari kerja, katanya eksterior C, mesinnya terkategori C. Di open di 22 juta rupiah. Ya nggak murah nggak mahal sih kalau menurut gua. Kita langsung screening aja di bagian eksteriornya nih, ada beberapa kusam, ada beberapa lumpur-lumpur, ada packing yang sudah bocor nih di bagian mesin, sudah kelihatan seperti ini, jadi harus dicek lagi di bagian mesin. Ini agak kotor ya, jadi harus dicek lagi, harus dibersih-bersihkan lagi, harus disalon lagi. Dengan kondisinya sih untuk di mesin katanya masih terkategori C. Coba kita lihat di cluster meternya. Nah, untuk di odometernya sudah di 27 ribuan, masih terkategori butuh dicuci lagi. Knalpotnya sudah diganti dengan knalpot pro lain seperti ini, mufflernya sisanya sih masih cukup oke ya. Ya ini buat teman-teman yang nyari KLX nih, ada nih di Balai Lelang Smartbit. Mumpung ada, ini adalah KLX 150 2018. Pajak mati di bulan 4 2021 kemarin. Nah ini BPKB-nya ready 3 hari kerja, di opennya di 22 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik ada KLX, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit nih guys. Kita langsung sebelahnya, ini juga banyak yang nyari nih, Satria FU ya. Nah ini 150cc, ini tahun 2014, kondisi masih cukup sih kalau menurut gua nih. Suzuki Satria FU 150i ya, tahun 2014. Pajak mati di bulan 10 2020 kemarin. BPKB-nya ready nih guys, cuman 4.500.000 dengan kondisinya eksterior C, mesinnya terkategori C katanya. Nah kalau kita lihat di bagian bodinya, fairing-fairing plastiknya ini masih cukup ya, cuman ada beberapa yang sudah renggang, ada juga beberapa yang sudah mengarat, termasuk di bagian manipul atau leher knalpotnya. Untuk di joknya sudah dipapras seperti ini, knalpotnya juga sudah rakitan lah, sudah bobokan lah kalau menurut gue ya. Nah, ini ada beberapa yang sudah mengarat, termasuk di bagian sasisnya ya, wajar lah 2014, dan udah ada beberapa bodi-bodi yang pecah atau yang baret kasar. Dengan bentukan seperti ini yang tertarik, Suzuki Satria FU ya, tahun 2014. Ini jatuhnya sih sebenarnya warna hitam di BPKB-nya, tapi di fairingnya ini semuanya plastikannya warna putih. Pajak mati di bulan 10 2020 kemarin. BPKB-nya ready guys, eksteriornya C, mesinnya terkategori C. Di open di 4.500.000. Buruan buat teman-teman yang tertarik, cek di Balai Lelang Smartbit nih guys. Yang nyari Yamaha yang tadi MT, nah ini tipe yang R-nya nih guys. Ini R15, kita langsung cek aja datanya. Ada di sini Yamaha R15 150cc ya, 2019, warna hitam. Pajak masih hidup nih guys sampai bulan Januari 2022. BPKB-nya 3 hari kerja ready. Di opennya 18 juta nih guys. R15 150cc, kondisi eksterior C, mesinnya terkategori C. Ini kalau gue lihat di bagian eksteriornya ini kusam sih, jadi butuh dicuci lagi, butuh dipoles lagi, tapi masih kondisi cukup. Velgnya sudah dicat warna purple seperti ini, dan ada beberapa stripping dari fairingnya yang sudah dilepas, tapi menurut gue oke banget sih. Kita cek di bagian cluster meternya. Nah ini kita cek untuk odometernya masih normal semua di 31 ribuan nih guys. Jadi masih cukup normal, masih cukup oke. Buat teman-teman nih yang tertarik dengan motor sport, ada di sini R15 150cc. Ini tahun 2019, warna hitam, pajaknya masih hidup sampai Januari 2022 nanti. Eksteriornya C, mesinnya terkategori C. Ini di open di 18 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan cek di Balai Lelang Smartbit nih guys.
Nah lanjut nih, di depan kita ada Vario 2017 150 ya, yang monoton. Ya ini juga salah satu favorit waktu itu. Nah ini adalah Honda Vario 150 tahun 2017 warna hitam matte seperti ini, BPKB ready guys. Dan ini pajak mati di bulan 9 2021 nanti. Sebentar lagi pajaknya habis. Dan ini eksterior C, mesinnya terkategori C, di open di 12.200.000. Masih cukup worth it sih kalau menurut gua. Dengan kondisinya eksterior kusam begini, kotor, cuman butuh dicuci poles, sudah oke lagi. Ada beberapa yang lenggang di bagian bodinya, cuman ini masih bisa diperbaiki minor. Sisanya di bagian kirinya juga kusam, pelindung knalpotnya sudah nggak ada, joknya juga sudah ada yang rusak nih guys. Dengan bentukan cluster meter sudah kayaknya lama kejemur gini, juga ada agak pecah. Nah akinya juga soak nih guys. Iya, akinya soak, jadi kita nggak bisa lihat cluster meternya. Cuman kalau teman-teman yang nyari Vario nih, ada di depan kita Honda Vario 150 tahun 2017 dengan eksterior C, mesinnya terkategori C, pajaknya masih hidup sampai bulan 9 nanti 2021, dan BPKB-nya ready. Di open di 12.200.000 nih guys. Buruan nih, langsung cek di Balai Lelang SmartBit nih guys. Lanjut guys, ini ada Lexi. Ini Lexi 2018 guys. Warna coklat, pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin. BPKB ready, di open cuma 10.300.000 tahun 2018. Kondisinya eksteriornya katanya kurang, mesinnya terkategori C, cuman arah ke D. Nah ini kalau kita lihat di bagian eksteriornya, ini sudah ada beberapa baret-baret seperti ini dan sudah ada beberapa stripping stiker ya. Sayang banget sih, jadi kayak nggak terlalu terawat di bagian eksteriornya. Ini juga ada beberapa kusam di bagian sun visor-nya. Di bagian joknya juga sudah kusam berdebu seperti ini. Lalu di sini pun juga sudah kiles ya guys. Ada beberapa laci penyimpanan, dan kondisi di bagian belakangnya nih, bannya masih cukup oke. Kondisi knalpot juga masih cukup lengkap. Sisanya sih ada beberapa kusam ya di bagian bodi, agak sayang sih kalau menurut gua. Klaksonnya juga sudah diganti dengan yang keong seperti ini. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Yamaha Lexi, di depan kita ada tahun 2018 warna coklat dengan eksteriornya menurut gua kurang, mesinnya C arah ke D. Nah ini pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin. Di opennya di 10.300.000 nih guys. BPKB-nya ready. Jadi pastikan nih teman-teman yang tertarik motor-motor seperti yang tadi kita review, langsung cek di Balai Lelang SmartBit, jangan sampai ketinggalan. Unit motornya udah mulai banyak nih guys. Ada lagi nih guys, Mio 5 jutaan tahun 2019. Ini adalah Yamaha Mio 2019 dengan nota pajaknya sayang nggak ada ya. Ini Yamaha Mio S kalau nggak salah tahun 2019. Sayang nota pajaknya nggak ada, BPKB-nya 7 hari kerja, eksteriornya C arah ke D, mesinnya terkategori C. Di opennya di 5.700.000 tahun 2019 dengan kondisinya kusam seperti ini ya. Kalau menurut gue di bagian eksterior, di bagian tamengnya juga sudah dikasih stiker, nggak tahu nih. Di sini sudah ada beberapa lecet mungkin. Sayang joknya juga sudah ada yang bolong, berdebu seperti ini. Kita cek cluster meternya, sudah di 23.000-an odometernya. Sisanya ada beberapa karat di bagian knalpot, kayaknya sudah lama tidak terpakai. Kondisi bannya kurang lebih di 20-30%. Ini jadi buat teman-teman yang nyari Matic Mio X 2019 warna hitam, sayang nota pajaknya nggak ada, BPKB 7 hari kerja, eksteriornya agak sedikit kurang, mesinnya terkategori C. Nah ini guys, di open di 5.700.000, langsung cek di Balai Lelang SmartBit nih, jangan sampai ketinggalan guys. Oke guys, itu tadi adalah unit-unit motor yang kita review di Balai Lelang SmartBit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Kurang lebih ada 60 unit kendaraan. Mulai banyak lagi ya. Kemarin cuma ada 5, 6, 8 dan sekarang sudah mulai di 60-an. Ada KLX, ada Ninja 2,5, ada Lexi, ada NMAX, ada Aerox dan banyak lagi. Jadi jangan lupa cek di deskripsi video gue ini untuk lengkapnya Balai Lelang SmartBit nih. Nggak hanya ini nih, nanti kalau misalnya teman-teman ketinggalan unit-unit yang ada di sini, nah, di belakang gua ini masih datang lagi tadi barusan nih. Ada macam-macam lagi. Ada Mio, ada Vario, ada NMAX dan banyak lagi nih guys. Dan di situ juga ada all new NMAX ya. Nah, jadi pastikan jangan lupa nih download aplikasinya Balai Lelang SmartBit dan juga cek websitenya nih untuk informasi lebih lengkap. Cara lelangnya sudah gue jelasin tadi di awal video, jadi semoga informasi ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya nih. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.